Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini subuh yang berbahagia ini di bulan Rabiul Awal, tepatnya 14 Rabiul Awal, di bulan dimana kita peringati maulidnya Nabi besar Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Peringatan itu bukan hanya sekedar mengenang, tapi bagaimana kita mendalami segala ajaran beliau, perilakunya, kemudian kita jadikan sebagai tauladan hasanah, baik dalam kaitannya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, maupun kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari dalam kehidupan sosial kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berselawat kepada baginda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan demikian insyaallah kita berupaya terus berselawat dan mentauladani segala perilaku beliau. Insyaallah kita mendapatkan syafaat dari baginda di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah subuh di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Furqan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian lanjutan kita dalam bidang fikih muamalah. Kalau yang lalu sudah pernah kita bahas yang menyebabkan akad itu batal, bisnis itu tidak baik atau menyalahi syariah, yang bertentangan dengan syariah. Ada yang sudah kita bahas tentang riba, gharar, tapi sebenarnya ada yang lain lagi, tapi kita barengi dengan hari ini kita bahas tentang apa itu akad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akad itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Akad sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, terutama berkaitan dengan pernikahan, akad nikah. Bahkan dalam bahasa hukum kita, dalam bahasa hukum di Indonesia, akad juga sudah menjadi bagian dari kaidah hukum, dari bahasa hukum. Jadi akad terutama dalam hukum perdata. Jadi sebenarnya sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, bahkan diakui sebagai bahasa hukum. Menariknya kalau dalam bahasa Indonesia di kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada akad, ada perikatan, ada perjanjian, banyak sekali. Nah, ini mau kita pahami dengan benar. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu ada dua istilah, akad, satu lagi wa'ad. Jadi akad, kalau wa'ad itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia janji, perjanjian. Jadi ada dua istilah, ada bedanya antara akad dengan wa'ad. Akad itu apa? Kalau dalam ayat yang biasa kita awali dulu, yang tadi saya bacakan di muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu, apa wahai orang yang beriman,
La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Makna la ta'kulu amwalakum bukan berarti hanya memakan, mengambil, menerima, memperoleh. Nah, itu memperoleh harta ya. Jadi makna di sini bukan dalam makna khusus, karena memang akala ta'kulu itu artinya makan, tapi maknanya bukan makna khusus makan dalam arti menyuapkan sesuatu ke mulut kita, tapi maknanya itu luas. Jadi dalam secara umum dalam beraktivitas muamalah berarti memperoleh harta. Janganlah kita memperoleh harta itu di antara kita, berarti ada keterkaitan interaksi dengan dua pihak. Maka itu namanya, kalau dalam bahasa muamalahnya itu namanya berakad. Jadi ada satu pihak dengan pihak lainnya. Dengan cara apa? Bil batil, dengan cara batil. Nah, cara batil ini sudah kita bahas, ada dua di antaranya, riba sama gharar. Tapi batil bukan hanya itu, tapi ada banyak yang lainnya. Illa antakuna tijaroh, kecuali dengan cara tijaroh, dengan bisnis, dengan perniagaan yang memang sudah diatur dalam syariah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam fikih muamalah. Nah, baik Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan akad? Jadi kalau dia tidak batil, maka akadnya sah. Apa yang dimaksud dengan akad? Nanti apa bedanya dengan wa'ad? Akad itu adalah irtibatu ijabin biqabulin, perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul. Apa itu ijab qabul nanti kita bahas. Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul, perikatan, mengikat antara kedua pihak. Bagaimana cara mengikatnya? Dengan ijab dan qabul. Nah, itu maksudnya. Ala wajhin masru'in, yang sesuai berdasarkan ketentuan syara', masru', yang disyariatkan oleh Allah. Jadi ijab qabulnya, ikatan antara dua pihak dengan ijab dan qabul. Ijab qabul itu sesuai dengan ketentuan atau ketetapan syariat, syara'. Yathbutu atharahu fi mahallihi, yang akibat dari akad tadi, ijab qabul tadi, berdampak pada objek akadnya. Jadi kalau misalnya akadnya jual beli, apa dampak dari objeknya? Tadinya ini HP milik saya jual lalu dibayar. Dampak dari objek ini apa? Bukan milik saya lagi, tapi berpindah milik pada orang lain. Nah, itu artinya dampaknya seperti langsung mengikat ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berarti mengikat kedua belah pihak. Ini ciri akad. Kalau begitu, kalau sudah mengikat, bisa nggak salah satu pihak membatalkan? Bisa nggak salah satu pihak membatalkan? Tergantung. Kalau akad jual beli misalnya, dan itu ada khiyar, nah, nanti ada kita bahas tentang khiyar. Khiyar itu adalah hak memilih bagi pembeli apakah nanti mau membatalkan akadnya atau meneruskan. Itu ada jangka waktunya. Mungkin karena dia ragu, dia periksa dulu barangnya gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada khiyar, nah, itu sudah langsung mengikat. Artinya sudah luzum. Pada saat itu akad itu sudah selesai. Kalau HP saya jual misalnya kepada Pak Ahmad, nah ini HP-nya udah sama Pak Ahmad, uangnya sama saya. Pada waktu ketika itu kan, ketika saya serahkan HP, itu namanya ijab.
Pak Ahmad menerimanya, itu namanya qabul. Sudah terjadi ijab qabul. Nah, itu pada saat itu kalau jual beli itu sudah mengikat, artinya sudah terjadi perpindahan milik, dan bagi kedua belah pihak tidak boleh membatalkan sepihak. Kalau membatalkan sepihak itu tidak bisa diakui. Nah, seperti itu. Itulah mengikat kedua belah pihak. Kalau dibatalkan ada akibat hukumnya. Itulah seperti itu ya. Nah, sedangkan satu lagi wa'ad. Nah, apa itu wa'ad, Bapak dan Ibu? Wa'ad itu janji seperti hadis Nabi, al-wa'dud dain. Janji itu adalah utang. Cuma kalau wa'ad bedanya dengan akad. Wa'ad itu tidak mengikat kedua belah pihak, hanya mengikat kepada orang yang berjanji. Misalnya nanti malam saya datang ya ke rumah Pak Ahmad. Berarti saya janji mau datang ke rumah Pak Ahmad. Ya habis-habis maghrib lah, sebelum Isya. Berarti saya berjanji, saya wajib memenuhi janji saya. Bagi Pak Ahmad yang menerima janji tidak wajib memenuhinya, nggak mengikat kepadanya. Jadi kalau misalnya kalau nggak datang orang itu, saya nggak datang, jadi nggak ada kewajiban Pak Ahmad nunggu terus sampai harus datang, enggak. Karena janjinya tidak mengikat kepada Pak Ahmad. Tapi kalau saya nggak datang tanpa alasan, maka saya menjadi berutang untuk datang. Saya sampaikan harusnya alasannya. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa jenis akad kadang memerlukan ada wa'ad. Misalnya Bapak dan Ibu, kita mesan kue. Ini bulan depan mau ada arisan di rumah. Yang hadir sekitar 100 orang. Banyak nih arisan komplek ya kan. Nah, saya butuh kue 3 jenis ya. Berarti 3 kali 100, 300. Kebetulan nggak jauh dari rumah ada tukang kue yang suka buat kue. Nah, Bu, namanya mungkin panggil aja Bu Butet. Bu Butet, saya mau pesan kue. Kebetulan minggu depan, di minggu pertama, ada arisan di rumah. Oh ya Bu, berapa banyak Bu? 3 jenis saja, tapi masing-masing 100. Oh iya Bu, yang enak ya Bu ya? Oke. Berapa harganya Bu? Ini kita kan tetangga, murah aja Bu. Karena tetangga harganya 5.000 satu potong kue, itu bukan murah ya kan? Misalnya ya 5.000, berarti 300 kali 5.000 berapa itu? 150.000 lebih ya, 1.500.000, banyak juga ya. Nah, misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Lalu karena memesan kue itu nggak boleh, kita tidak boleh ngasih uang pangkal ya. Karena jual beli itu kalau barangnya pada saat itu kita membayarnya itu namanya cash. Kalau barangnya belum ada, bisa kita bayar di awal. Berarti kita pesan bayar di awal, itu kita pakai akad nanti namanya akad salam atau akad istisna. Bayar dulu, barangnya kemudian. Nah, atau barangnya ada, bayarnya dicicil atau bayarnya belakangan, tapi barangnya duluan. Nah sekarang masalahnya barangnya belum ada, belum dibayar, nah nggak boleh. Harus ada paling tidak ada uang mukanya, tanda jadinya, persekotnya. Jadi ada, nih kalau pesan kue kan barangnya belum ada, kita pesan belum kita bayar, kan berarti akadnya belum terjadi nih.
Ini akad apa gitu. Kalau dalam muamalah yang ada itu, kalau jual beli barangnya ada sekarang, bisa kita bayar cash, bisa bayar cicil, bisa bayar nanti di akhir, barangnya sudah ada. Atau kita pesan barangnya nanti misalnya bulan depan, kita kasih uang duluan, atau kita cicil uangnya sampai nanti mau barangnya mau ada lunas. Kalau kita bayar duluan itu namanya salam, kita cash duluan, kita uangnya cash duluan, kita bayar duluan. Nah, masalahnya kalau dalam muamalah nggak ada nih, barangnya belakangan, bayarnya juga belakangan. Nah, itu apa namanya akad? Nggak ada. Maka kalau akad yang nggak ada itu nggak boleh. Jadi harusnya bayar dulu sebagian sebagai uang muka atau cicilan pertama, tanda jadi. Nah, di sini kita yang pesan tadi, ibu yang pesan tadi itu kan berjanji akan melunasi, membayar semuanya kue itu. Janji bu ya kan. Misalnya tiba-tiba ini kan bulan depan tinggal ada sebulan lagi, rupanya dalam 1 minggu itu ada perubahan, nggak jadi arisan itu, rupanya arisannya di tempat lain gitu kan. Nah, bagaimana nih perjanjiannya ini? Nah, itulah karena dia janji, maka perjanjiannya harus dia sampaikan kepada yang membuat kue itu. Bu, maaf bu, tidak jadi arisan di rumah. Jadi bagaimana bu? Tapi saya sudah berjanji untuk membayarnya ini. Nah, karena sudah dibayar sebahagian sebelumnya, si penjual yang membuat kue itu bisa menjadikan bayaran awal itu sebagai biaya yang timbul akibat transaksi itu, biaya yang real. Misalnya dia sudah beli bahan baku, nah mau beli bahan baku itu perlu transport, dia kadang-kadang pakai, misalnya kalau naik becak perlu biaya ongkos becaknya. Nah, kemudian ya ada upah orang mengangkatnya. Nah, itu namanya biaya realnya. Itu bisa dibatalkan dengan uang yang apanya itu harus dilunasi untuk masalah biaya tadi. Kalau berlebih, kembalikan kepada orang yang mesan, karena itu sifatnya masih pesanan dan janji. Nah, itu Bapak dan Ibu, bukan otomatis uang tadi hangus ya. Nah, ini bedanya tadi akad dengan wa'ad. Karena wa'ad itu kan janjinya, kalau nggak ditunaikan tapi yang apa itu bersedia membatalkan, itu nggak masalah. Sidang jamaah rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu beda akad dengan wa'ad. Lalu untuk memenuhi akad ini, agar akad itu sah atau sahih, tidak batal, maka harus terpenuhinya rukun. Dan setiap rukunnya itu ada syaratnya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya rukun itu apa sih? Kita selalu ada rukun sholat, ya kan? Ada rukun wudhu. Nah, rukun itu apa sebenarnya? Rukun itu adalah apa yang menjadi ada bagi sesuatu, apa yang mesti ada bagi sesuatu, baik adanya itu merupakan bagian internal atau bagian dari sesuatu itu, maupun sesuatu yang tertentu yang di luar dari hakikatnya itu. Jadi begini, misalnya tadi jual beli, rukun jual beli itu salah satunya adalah ada para pihak yang berakad. Berarti para pihak ada dua, penjual pembeli. Penjual pembeli ini adalah
sesuatu yang memang harus ada dalam akad itu. Tak mungkin akad terjadi kalau nggak ada penjualnya atau nggak ada pembelinya. Tak terjadi itu. Nah, ini yang dimaksud dengan apa yang mesti ada. Jadi yang mesti ada itu apa? Pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Kalau ini tidak ada salah satunya, tidak terjadi. Maka itu tidak ada rukunnya, tidak terpenuhi rukunnya. Nah, itu yang dimaksud dengan rukun. Nah, ada berapa rukun akad, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Nah, dalam muamalah, dalam akad ini sebenarnya secara umum saya akan nyampaikan ada dua pendapat besar para ulama. Yang pertama, kalau mazhab Hanafiyah, rukun akad cuma satu, sighah, ijab qabul. Tapi selain rukun ada namanya unsur akad, anasirul akdi, anasir akad, unsur-unsur akad. Nah, kalau ulama jumhur selain Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dia tidak membedakan antara rukun dengan unsur. Jadi yang ada hanya rukun. Nah, rukun itu hanya cukup 3, yaitu sighah, ijab qabul, al-aqidain, orang yang berakad, para pihak, dan yang ketiga ma'qud alaih, objek akad atau mahalul akdi, sama, itu objek akad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi setiap akad 3 hal ini mesti ada, walaupun nanti ada beberapa akad menambah ciri lainnya. Mesti ada sighotnya, ijab qabul antara para yang berakad, yang akidain tadi, para pihak, ada objeknya. Kalau jual beli berarti objeknya adalah barang yang diperjualbelikan. Kalau kerjasama usaha berarti yang menjadi objeknya adalah usahanya. Kalau sewa menyewa berarti objek akadnya adalah barang yang disewakan. Kalau menyewa tenaga, yang di objek akadnya berarti jasanya, jasa apa yang dibutuhkan dalam akad itu. Nah, itu misalnya diminta menjaga kendaraan, berarti jasa menjaga itu menjadi objeknya. Nah, itu namanya objek akad, ma'qud alaih. Jadi semua akad paling tidak 3 hal ini harus ada. Ini harus ada yang menjadi rukunnya. Sama akad nikah pun 3 hal ini ada, tapi dia ada tambah lagi wali. Jadi ada para pihak untuk pengantin pria, calon pengantin perempuan. Kemudian objeknya apa? Yaitu pernikahan, menggabungkan lelaki dan perempuan untuk dalam jadi satu ikatan dalam keluarga. Baru tapi ada tambah wali. Ya, ada beberapa nanti akad, ada tambahan rukunnya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selain rukun itu ada syarat. Apa yang dimaksud dengan syarat? Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu itu. Kalau rukun itu apa yang mesti ada bagi sesuatu dalam mewujudkannya, baik itu di dalamnya maupun dari luar. Nah, kalau rukun apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu, keberadaan misalnya para pihak, ini kan rukun, para pihak ini, orang yang berakad ini itu tergantung kepada sesuatu. Makanya ada syarat dari rukun. Apa syarat dari rukun? Nah, kita lihat nanti misalnya yang pertama yang pertama adalah al-aqidain, para pihak. Nah, syarat para pihak ini pertama harus memiliki yang namanya sebut ahliyah. Yang kedua wilayah. Ahliyah, kemampuan. Siapa itu yang mempunyai kemampuan, kepantasan untuk berakad? Nah,
Pertama itu harus orang yang berakal, baligh. Jadi akil, baligh. Kemudian tidak gila. Tidak gila berarti belum memiliki kemampuan. Jadi kalau gitu anak-anak yang masih mumayyiz, bagaimana dalam berakad? Mumayyiz, jadi Bapak dan Ibu, mumayyiz berarti baru bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dalam pengertian agama. Nah, contohnya kita kan sering anak-anak kita yang masih SD bahkan TK kasih uang untuk jajan. Nah, kalau pada dasarnya secara umum memenuhi syarat nggak dia untuk membeli jajanan di sekolah yang masih TK? Kita kasih uang. Nggak memenuhi syarat karena dia belum ahliya. Tapi kita lihat nanti pandangan ulama tertentu ya. Nah, itu kan tidak memenuhi syarat. Anak-anak yang belum baligh, belum sah untuk berakad. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang sudah menjadi kebiasaan sekarang ini? Contohnya tadi kita kasih uang jajan. Berapa jajannya satu hari, Bu? Itu anak-anak ya kan. Nah, gimana itu akadnya, sah nggak itu ya? Punya wilayah dia punya, dikasih uang oleh ibunya, berarti uang itu udah miliknya, jadi harus sah kepemilikan. Nah, masalahnya bisa nggak anak-anak ini belanja, melakukan akad? Para ulama bersepakat, karena ingat Bu, Bapak ya, dasar fikih muamalah itu adalah dasar hukumnya al-aslu fil muamalah al-ibaha hatta madalla tahrimiha. Jadi asal hukum dalam bidang muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, masalah anak-anak, bisakah anak-anak berakad? Ulama membolehkan anak-anak berakad jual beli, tapi pertama syaratnya itu tidak menyulitkan bagi mereka untuk bertransaksi. Yang ya biasa, kalau hanya cuma beli jajanan gorengan 1.000 perak, 500 perak itu nggak ada masalah. Artinya secara umum itu tidak perlu banyak mengolah pikirannya, ini kok begini enggak. Itu sudah mudah bagi mereka, bagi anak-anak. Yang kedua, itu sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan masyarakat itu. Al-adatu muhakkama. Jadi adat itu bisa jadi dasar pada hukum. Jadi adat. Yang pertama, tidak memusingkan di luar akal anak-anak itu. Misalnya disuruh beli baju, kan banyak sekali beli baju nih, modenya cocok enggak, pasnya, ngepasnya cocok enggak, kemudian belum lagi harganya. Nah, ini kan di luar kemampuan anak-anak. Maka yang seperti ini harus yang membelikannya itu adalah walinya atau orang tuanya. Nah, ini terkait dengan anak-anak. Lalu bagaimana dengan orang yang belum waras, orang gila? Itu jelas tidak sah orang gila bertransaksi. Lalu kalau gilanya itu bentar kumat, bentar siuman, gimana ya? Karena ada itu ya, bocor halusnya. Jadi ada ulama berpendapat kalau dia sedang siuman, sedang sehat, itu sah jual belinya. Tapi kalau sedang kumat, nah itu tidak sah. Ya. Nah, makanya orang yang seperti ini harus ya punya wali lah yang bisa membantunya. Atau kita yang memaklumi ya. Memaklumi kalau sudah tahu kondisinya itu, ya jangan berjual beli, dikasihkan aja gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama syarat orang yang berakad. Bagaimana dengan syarat maqud alaihnya?
objeknya. Pertama, objek yang menjadi objek akad itu harus objeknya sesuai dengan harta yang sesuai dengan syariah. Tapi sebelum ke objeknya tadi lupa saya, berkaitan dengan wilayah, kewenangan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terkait kewenangan, jadi si orang yang berakad, misalnya penjual, dia harus memiliki kewenangan terhadap hartanya itu dengan sempurna, kamilah. Misalnya, ini HP siapa? Apakah HP saya sepenuhnya, atau saya HP-nya justru orang lain titip atau berkongsi? Makanya ada milik itu ada dua jenis, ada milkut tam, ada milkun nakis. Ada kepemilikan secara sepenuhnya. Barang ini kan ada dua ininya. Pertama zatnya, yang kedua fungsinya. Ada orang yang memiliki barang, dua-duanya dia miliki, baik zatnya, materinya, dan manfaatnya atau fungsinya sekaligus. Tapi ada orang yang memiliki barangnya saja, materinya, tapi manfaatnya dia tidak miliki, orang lain yang memilikinya, atau sebaliknya. Contohnya Bapak dan Ibu, rumah yang kita tempati, yang kita beli, kita bangun sendiri, berarti itu rumah itu milik kita sepenuhnya, milkut tam. Tapi ketika kita sewakan, rumah itu milik siapa? Milik saya. Cuma waktu saya sewakan, manfaatnya itu bukan milik saya. Manfaatnya itu adalah milik orang yang menyewa. Dalam kondisi itu nggak boleh kita langsung akadkan jual beli tanpa sepengetahuan orang yang menyewa dan perjanjiannya seperti apa. Nggak boleh tiba-tiba, ini rumah udah dijual, kamu keluar saja, nggak bisa. Karena dia memiliki, waktu itu masih memiliki manfaatnya. Jadi harus kita sampaikan, Bu, Pak, rumah ini yang Bapak sewa, kami jual. Bapak berapa bulan lagi sekian, nanti kalau laku, nah, sisanya itu akan kembalikan. Tapi yang pertama yang berhak ditawari, nah ini dalam apanya ya, etikanya dalam bertransaksi, yang berhak pertama ditawari jual beli yang rumah yang disewa tadi adalah yang penyewa. Itu ditawari, Bapak dan Ibu, ini rumah yang Ibu sewa ini mau kami jual, apakah Bapak dan Ibu mau berkenan mau belinya? Nah, itu yang pertama harus secara etikanya ditawari. Yang berhak pertama ditawari itu adalah orang yang menyewanya. Nah, itulah dalam syariah itu seperti itu. Jadi menjunjung etika dalam bertransaksi. Tidak semerta-merta tiba-tiba disuruh diusir aja, nggak betul. Itu tidak benar. Sama dengan ini Bapak dan Ibu, contohnya bangun rumah. Jadi ini rumah kita sudah ada, di samping tuh ada jendela kamar. Sebelumnya tanah sebelah itu kosong. Tiba-tiba rumah di sebelah itu udah dibangun rumah saja. Jendela kita tiba-tiba tertutup oleh dindingnya. Nah, ini tiba-tiba tanpa ngomong babi ibu langsung berdiri. Jendela kamar kita tiba-tiba terhalang, membuka itu terhalang dinding sebelah. Berarti kita tidak mendapatkan hak udara. Nah, ini tidak dibenarkan secara etika. Ini ada hak suf'ah namanya. Jadi Islam itu menghargai orang yang duluan itu. Ada hak suf'ah. Mereka ini kan perlu udara keluar masuk. Jadi ketika mau bangun, ngomong dulu hak suf'ah itu ada. Ngomong dulu, Bapak dan Ibu, kami mau bangun di rumah sini. Ini sepertinya nanti jendela Bapak dan Ibu kena tertutup lah, terhalang dengan dinding ini. Jadi ada etika dalam minta izin seperti itu, hak suf'ah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada syarat tadi. Jadi syarat ma'qud alaih, objek akad. Pertama, objek akad itu harus sesuai dengan syariah. Kalau barang-barangnya itu halal,
suci, tidak bernajis. Itu kemudian barangnya itu adalah mutakawim, hartanya itu mutakawim, artinya bernilai menurut syariah. Kalau yang tidak bernilai, misalnya yang hukumnya haram, itu tidak mutakawim atau namanya ghairu mutakawim. Dan itu barang yang tidak ghairu mutakawim, yang ghairu mutakawim berarti tidak sah untuk diperjualbelikan karena barangnya tidak suci menurut syariah. Apa saja ya yang diharamkan, semua yang diharamkan. Babi yang diharamkan jelas itu ya. Apa saja barang yang haram untuk dimakan, haram pula untuk diperjualbelikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, barang itu harus ada ketika terjadi akad. Bagaimana dengan barang nggak ada ketika terjadi akad? Itu tergantung jenis akadnya. Jadi ada pengecualian. Seperti tadi salam, itu barang yang tidak ada pada waktu terjadinya akad. Itu pengecualian karena itu sah, itu disyariatkan. Kemudian objek akadnya ini bermanfaat. Jadi tidak bisa menjual belikan objek yang tidak bermanfaat. Usaha yang tidak bermanfaat tidak bisa dilakukan transaksi. Itu syarat untuk ma'qud alaih, untuk objek. Yang ketiga, syarat untuk sighah. Ini ketika ijab qabul, antara ijab dengan qabul itu harus sesuai. Akadnya jual beli, nyerahkan barang, yang menerima beda. Yang disepakati merek HP-nya Samsung, tapi dia mau menerima yang merek lain. Nah, itu namanya nggak sesuai. Yang kedua, ijab dan qabul itu harus bersambung. Nah, yang berhubungan. Apakah perlu satu tempat ketika ijab qabul? Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama. Jadi tergantung waktunya. Jadi ada ulama yang mengharuskan satu tempat. Tapi kalau zaman sekarang agak susah menerapkan yang satu tempat ini. Apalagi sekarang, kan bisa saja transaksi kita. Penjualnya di Jakarta, kita di Medan, kan nggak perlu kita ke Jakarta. Jadi karena perkembangan kondisi saat ini tak mungkin harus ijab qabul itu satu tempat. Jadi memungkinkan tuh mungkin. Bahkan tempatnya, bilang di tempatnya di mana? Di laptop teman. Tempatnya di HP jual beli. Satu penjual di mana kita lihat-lihat ini? Rupanya jauh. Itu yang model-model pesanan itu ya kan, yang pakai dikirim-kirim tuh. Nah, itu gimana itu? Nanti kita akan bahas tuh berkaitan jual beli seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi banyak sekali perkembangan sekarang ini, dan itu sebenarnya dari fikih muamalahnya ada. Dan akan model-model akad modern ini kan kita bahas lebih lanjut mungkin, Pak. Jadi ada model dropship itu kan, itu ada yang bisa kita gunakan akad-akadnya, dan itu ada beberapa fatwa majelis ulama yang sudah ada ya, yang itu menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jarak antara ijab qabul apakah mesti langsung segera gitu? Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mendapat nggak mesti segera. Jadi kadang mikir-mikir boleh, mikir-mikir dulu. Jadi ketika ijab, penyerahan, dia nggak langsung nerima, dia mikir-mikir dulu. Nah, bagi kalangan yang lain, kalau misalnya jual beli, kalau jual beli, kalau ada khiyar, ada hak khiyar, nggak ada masalah. Khiyar itu hak memilih. Itu 3 hari nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada hak khiyar, baiknya segera. Kenapa? Nanti khawatir ada perubahan. Nah, kalau perubahan itu bisa mengakibatkan pembatalan karena akan berbeda dengan yang dimaksud di awal. Bedakan akad. Nah, ini terkait ijab qabul. Bagaimana ijab qabul itu dilaksanakan? Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Kalau dulu, mungkin kita yang tua-tua nih Pak, dulu kalau belanja di pajak, sering itu ya kan, kita belanja ikan.
Jual nak ya, kata Wak yang jual ikan tuh. Nah, beli Pak, kita sambutlah beli Wak gitu kan. Dia ingin mempraktekkan ijab kabulnya secara lisan. Nah, ijab kabul berdasarkan lisan. Biasanya gini, saya jual ikan sekilo, ikan gembung ini sekilo, 30.000 rupiah. Saya beli Wak, nah ini uangnya 30.000 rupiah. Nah, dulu seperti itu bil lisan. Nah, bagus kayak itu, bagus. Tapi sekarang kan mau cepat saja ya kan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa berbicara? Nah, itu bisa dengan bil isyarah, dengan isyarat. Kan? Apa? Kita sebut ya kan. Oh, ini berarti orangnya tidak pandai bicara. Boleh bahasa isyarat. Atau beda bahasa. Ya kan? Beda bahasa. Ketika umroh atau haji belanja di sana, orang tuh tak pandai bahasa Indonesia, tapi sekarang udah pandai ya. Nah, bahasa Jawa pun bisa deh katanya. Orang Arab udah pandai jualan, karena ternyata terkenal kali orang Indonesia suka belanja kalau ke umroh tuh haji. Nah, yang ketiga bil kitabah, secara tertulis. Nah, kalau saat ini, zaman saat ini, apalagi banyak problemnya kan. Nah, secara tertulis tuh dalam KUHP, KUH Perdata pun sebaiknya secara tertulis. Nah, tertulis itu yang lebih kuat sekarang kalau mengikuti zaman sekarang. Tapi ada satu lagi Bapak dan Ibu, kalau kita belanja ke Indomaret, Alfamart, mall itu ya kan, nah, kita datang kan, paling-paling si kasir itu bilang selamat datang Bapak Ibu, silakan gitu kan. Masuk kita kerak, kita pilih, tengok semua ada harganya situ. Lalu kita datang ke kasir. Datang kasir, di scan aja di barcode-nya, cap ya kan, keluar itu. Sekian katanya. Nah, pakai akad apa itu Bapak dan Ibu? Ijab kabulnya pakai apa itu? Ada nggak pakai lisan? Enggak ya kan. Paling selamat datang tadi. Sekian Bu. Tertulis itu kan ada bilnya, ada ininya ya, itu kan nandakan apanya aja bahwa kita beli apanya, harga sekian-sekian, totalnya sekian. Nggak ada tertulis siapa para pihaknya, apa yang menjadi akadnya, nggak ada. Isyarat nggak juga. Nah, dulu tidak ada seperti itu. Zaman para sahabat tabi'in tidak pernah ada seperti itu. Ini perkembangan zaman. Nah, para ulama modern, ulama kontemporer mengatakan itu dibolehkan. Itu namanya metodenya, metode ijab tersebut sebagai ta'ati atau mu'atoh. Ya, dengan cara penukaran pengambilan barang. Ambil, kita datang ke rak, kita serahkan dengan perbuatan. Kita ambil barang, kita serahkan, tahu harganya, kita kasih uang, dia menyerahkan barang dibungkusnya. Itu dengan cara mu'atoh atau ta'ati. Nah, itu dibolehkan karena sudah menjadi adat kebiasaan. Tapi si penjual harus jelas itu menaruh apanya itu harganya gitu ya kan. Nah, harus jelas. Kita pun sebagai konsumen pembeli harus juga benar-benar ini. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi karena memang dasarnya tadi hukum asal muamalah itu boleh, maka perkembangan itu tidak membuat hukum syariah kaku dalam ini transaksi itu, sehingga para ulama membolehkan itu karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau nggak mungkin dalam perkembangan sekarang ini, apalagi kita mau cepat ambil ya kan, tahu udah barangnya ambil, sekarang kan begitu ya modelnya, apalagi tengok diskon gitu, ambil langsung. Nah, kalau dulu ya sekitar 4-5 tahun yang lalu, saya selalu nanyakan apa perbedaan emak-emak orang Malaysia dengan emak orang Indonesia ketika membeli barang, berbelanja di supermarket. Nah, selalu jawabannya kalau emak-emak orang Malaysia yang dilihatnya yang pertama, ada tak sertifikasi halalnya, itu dia. Kalau emak-emak orang Indonesia yang pertama dilihatnya, ada nggak diskonnya.
Nah, tapi sekarang kesadaran itu sudah ada orang mak-mak orang Indonesia, Pak dan Ibu. Begitu lihat barangnya, tengok ada nggak sertifikat halal, ada nggak logo halalnya. Oh, ini ada logo halalnya, baru tengok ada nggak diskonnya, gitu ya kan. Nah, kalau dua-duanya itu ada, langsung diambil. Nah, ini untuk kesadaran kita. Karena memang sekarang olahan itu, makanan olahan, wah, bukan tanggung macam-macamnya. Maka penting sekali kita pertama ya mengupayakan, kita lihatlah ada logo halalnya. Karena kita nggak semuanya kita tahu itu. Kalau kita baca ingredients, apa ini? Oh, istilah-istilah kimia. Kalau orang memang kimiawi, ya orang kimia bisa dia, oh ini ada unsur ininya gitu ya kan. Kalau kita kan nggak semua gitu ya. Jangan sampai kejadian yang dulu yang viral tuh ya, yang di Ring Road, Bapak dan Ibu pernah lihat tuh ya, pernah tahu kejadian tuh ya, belanja yang di Ring Road itu, suaminya kan, wah ini enak kali nih mah, beli di mana sana ya kan, wah enak kali, nanti beli lagi mah, tapi apa ini perhatikan, ini rupanya ada zat babinya, ada unsur babinya, marah ketika itu deh. Pertama enak katanya kan, udah tahu itu marah rupanya, disalahkannya yang penjual karena menaruh barang itu antara di rak yang sama antara yang halal dengan yang tidak halal. Memang nggak ada pula sekarang nggak tahu saya, setahu saya tidak ada ketentuan bagi penjual untuk memisahkan antara ini yang ada ketentuan. Kalau yang halal harus ada sertifikasi logo halalnya. Nah itu perlu juga mungkin secara promosi ada membedakan. Memang ada beberapa saya lihat supermarket, dia sebutnya ini barang impor yang belum jelas kehalalannya, ada. Saya lihat ini di apa ini bagus nih Bu, yang pasar buah ini. Ada di situ satu rak disebutnya situ. Ini barang impor yang belum jelas kehalalannya. Jadi itu walaupun Cina punya bagus dia. Jadi untuk menyadarkan kita, mudah-mudahan kita semakin sadar untuk terkait dengan itu. Jadi ini terkait dengan objek akad. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ini terpenuhi, maka akad itu disebut sebagai akad sahih, akad sah. Kalau tidak terpenuhi, akadnya menjadi ghairu sahih. Itu terkait dengan objeknya. Jadi yang lainnya itu yang termasuk akadnya itu mengandung riba, gharar, tadlis, nanti yang lain-lainnya kita lanjutkan untuk lebih dalamnya. Tapi yang hari ini insyaallah memang kita benar-benar ingin mengetahui, menjelaskan, mendiskusikan apa itu akad sebenarnya. Baik, kami persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu, silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait jual beli saham, Pak. Jual beli saham. Jual beli saham itu apakah akadnya itu sudah akad yang sah secara Islam? Apakah di situ sudah terjadi ijab kabul? Apakah sudah ada dua pihak yang berakad gitu? Baik. Kalau jual beli saham itu kan ada dua ya. Pertama ketika saham pertama kali diterbitkan, ya IPO. Nah itu yang menjualnya langsung penerbitnya, itu ya, itu namanya penjualan di pasar primer, langsung penerbitnya. Yang kedua jual beli saham itu bukan langsung penerbitnya yang menjual, bisa yang pemilik saham yang sekarang dia jual lagi di pasar saham. Ya ada dua itu berarti kan. Nah kalau pertama, nah kita lihat unsur akadnya, apanya rukun akadnya. Yang berakad itu, yang penjualnya itu penerbit sahamnya. Yang pertama tadi kan, penerbit saham, berarti kita pembelinya. Yang kita beli itu apa sebenarnya? Yang kita beli sebenarnya kan sebahagian modalnya perusahaan. Kita supaya memiliki modal. Jadi kita sebenarnya memiliki, jadi kita beli itu artinya kita memiliki sebahagian perusahaan itu ya. Nah, tujuannya adalah untuk mencari nanti kita akan memperoleh pendapatan dari perusahaan yang memiliki saham itu. Nah setelah kita miliki, berarti kan kita miliki namanya surat berharga. Saham itu menjadi surat berharga.
Surat itu menunjukkan bahwa kita memiliki aset tertentu dalam perusahaan. Lalu ini sebagai tanda. Kemudian kita jual kembali. Inilah dia jual beli saham yang prosesnya di pasar sekunder istilahnya, yang di apa ya? Jadi tidak lagi perusahaan yang menjual, tapi kita yang memiliki. Jadi ada dua tahap itu. Kita yang memiliki saham itu, surat berharga yang mengatasnamakan apa saham itu, kita jual. Boleh nggak itu? Boleh dijual. Berarti kan unsur akidahnya orang yang berakad. Kalau yang pertama tadi pemilik pertama, ya kan, yang menerbitkan saham, pemilik pertama, kita pembelinya. Kemudian kita jual kembali, berarti kita bukan pemilik pertamanya. Boleh jual? Boleh, karena kita sudah membeli, kan? Nah sekarang itu dari sisi akidahnya, dari sisi ma'qud alaihnya. Kalau ijab qabulnya udah jelas tadi kan, ada kita beli, lalu kita mendapatkan sahamnya. Ma'qud alaihnya, objeknya. Nah objeknya yang dikatakan sah saham yang diperjualbelikan kalau usaha yang menerbitkan saham nih, perusahaan yang menerbitkan saham, produknya tidak menyalahi, tidak artinya sesuai dengan ketentuan syariah. Tidak ada produk yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Tidak produk yang membahayakan. Misalnya senjata, dia jual senjata nggak boleh. Yang ketiga, ya produknya udah jelas tuh tadi yang tidak mengandung keharaman, kemudian tidak membahayakan, artinya ya jual senjata, zat kimia yang membahayakan gitu kan. Biasanya yang membeli ini kan ketentuannya orang-orang yang tertentu yang punya apa ya, perusahaan tertentu yang punya kepentingan manfaatnya. Nah, selanjutnya ini kan berarti ma'qud alaih jelas, bisa diserahkan. Berarti sudah sah. Nah, paling mudah adalah, ini paling mudah. Paling mudah apakah saham ini sah dijual belikan? Apakah sesuai dengan syariah? Paling mudah adalah kalau ini kan jual belinya di pasar modal ya. Kita lihat aja apakah saham ini masuk terdaftar dalam saham syariah. Jadi ada isi namanya indeks saham Islam, indeks saham syariah. Jadi masuk nggak dalam indeks saham syariah? Masuk nggak di Jakarta Islamic Index? Jadi kalau udah masuk itu berarti saham ini udah diakui oleh, karena di situ ada unsur dewan syariahnya. Udah diakui secara syariah. Berarti dari sisi ma'qud alaihnya boleh dijual belikan. Itu yang paling sederhana bagi kita yang agak sulit memahaminya. Misalnya, oh ini sudah menjadi saham syariah. Tengok di dalam daftar itu, oh masuk dalam daftar saham syariah. Kalau udah masuk dalam saham syariah, maka amanlah kita untuk jual belinya. Itu yang paling mudah bagi kita, Pak. Nah, itu ya. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada? Ya, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan insya Allah pada kajian-kajian lanjutannya yang lebih spesifik terkait dengan akad-akad tertentu. Sebagai penutup, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwabal khair waftah lana abwabal hidayah waftah lana abwabal rahmah waftah lana abwabas salamah waftah lana abwabas sihhah وافتح لنا أبواب العافية وافتح لنا أبواب الأرزاق وافتح لنا أبواب الأرزاق وافتح لنا أبواب الأرزاق وافتح لنا أبواب العلم وافتح لنا أبواب الجنة اللهم افتح لنا فتوح العارفين يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وعلما نافعا وولدا صالحا وذرية مودة ورحمة وتجارة من تبور برحمتك يا أرحم الراحمين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian semuanya Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya apabila sana sini ada kekurangan dan khilafan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.